Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membicarakan mengenai analisa data. Oke, yang akan kita bicarakan di sini adalah lebih ke bagaimana langkah-langkah menganalisa data dan apa saja cara untuk menganalisa data. Apa itu analisa data sendiri? Analisa data adalah proses pengolahan, penyelidikan, dan interpretasi data yang telah dikumpulkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jadi di sini bisa kita lihat kalau analisa data itu adalah proses pengolahan. Jadi data itu didapatkan lalu diolah. Namun pengolahannya itu ada cara-cara tertentu sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Jadi tujuan dari analisa data adalah data itu setelah dikumpulkan diproses sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. Nah, maka setiap tujuan penelitian itu ada analisa data, cara-cara untuk menjawab dari pertanyaan dan tujuan penelitian tersebut. Oke, langkah-langkah analisa data ada 4 di sini yang akan kita jabarkan. Oke, yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data data dapat diperoleh dari survei, wawancara, observasi, analisis dokumen, atau metode pengumpulan data lainnya. Itu sudah kita bahas di teknik pengumpulan data. Berikut adalah pembersihan data. Jadi setelah data dikumpulkan, data itu lalu diperiksa apakah ada data yang hilang, apakah ada data yang tidak valid, ataupun ada data yang ekstrim atau tidak biasa. Jadi data itu bisa saja terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, maka itu data itu dibersihkan sehingga data itu dapat diolah. Yang berikut adalah pemilihan metode analisis. Jadi ada beberapa analisis umum yang meliputi analisis statistik deskriptif, ada analisis inferensial, ada analisis regresi, analisis faktor, dan banyak lagi untuk metode analisis. Oke, setelah itu dari metode analisis itu dilakukan interpretasi data. Jadi data disajikan dalam bentuk laporan yang jelas dan sistematis, mencakup deskripsi data, metode analisis, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Oke, sekarang di kesempatan ini kita fokus ke pemilihan metode analisis. Jadi analisis di sini yang kita bahas itu ada analisis deskriptif dan analisis inferensial. Nah, kedua analisis ini bisa dilakukan secara manual, bisa juga dengan berbantuan software komputer seperti software yang berbayar, SPSS dan Excel, ataupun software yang open source ataupun gratis seperti RStudio, JASP, Jamovi, atau PSPP. Oke, untuk Excel saya rasa kita sudah sangat familiar, SPSS juga sangat familiar. Mungkin RStudio itu open source namun cukup terkenal di kalangan peneliti. Nah, untuk RStudio itu banyak kode-kode yang harus dipelajari, namun dalam penggunaannya itu bisa menggunakan yang lebih simple, pakai JASP ataupun Jamovi. Sedangkan untuk PSPP itu adalah bentuk dari open source yang tampilannya meniru PSPP, maksud saya meniru SPSS, sehingga pengguna PSPP itu apabila sudah familiar dengan SPSS akan lebih mudah. Nah, yang kita bicarakan di sini hanya sekilas saja mengenai analisis deskriptif maupun inferensial, karena untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di mata kuliah statistik. Oke, untuk analisis deskriptif itu ada frekuensi. Frekuensi itu menghitung berapa banyak
dari masing-masing data itu muncul. Lalu ada pemusatan data. Jadi data yang banyak itu dipusatkan dengan 3 cara, bisa mean, bisa median, atau modus. Mean adalah rata-rata, datanya semua dijumlahkan dibagi dengan jumlah banyak datanya. Lalu median itu nilai tengah, dan modus itu nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang paling sering muncul. Nah, selain data terpusat atau pusat data, ada dispersi. Ya, dispersi ini adalah sebaran data. Kita bisa mencarinya dengan rentang, standar deviasi maupun variansi. Ataupun kita bisa menganalisis dengan posisi, yaitu kuartil. Kuartil itu letak data dibagi menjadi 4, ataupun persentil. Persentil ini letak data dibagi menjadi 100. Oke, selain deskriptif ada juga analisis inferensial. Analisis inferensial ada analisis regresi, ada analisis regresi linear sederhana maupun analisis linear berganda. Ada juga uji hipotesis. Uji hipotesis ada komparatif, ya, uji perbandingan komparatif. Ya, bisa uji T, uji ANOVA, dan lain sebagainya, ataupun bisa juga dengan uji korelatif atau uji hubungan seperti Feynman, chi-square, dan lain sebagainya. Dan juga analisis inferensial bisa juga membahas tentang interval kepercayaan. Saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat.